Halo semuanya, selamat datang di channel Alur Film. Kali ini Mimin mau mengulas film asal Korea yang populer di tahun 2010 nih. Bukan populer ya, walaupun Mimin juga suka sih. Sebelum kita mulai, Mimin mau ngingetin kalau video ini mengandung spoiler dan tindakan percobaan bunuh diri yang tidak boleh ditiru. Jadi jangan galak-galak sama Mimin ya. Oke, cerita ini diawali oleh seorang pria bernama Sang Mantan. Mana janji manismu. Nggak pakai tan. Pria ini bersama Sang Man yang diperankan oleh Cha Tae-yoon mencoba bunuh diri dengan menelan obat yang menurut gua lebih mirip kacang pilus. Boleh nih kalau ada brand kacang pilus mau masuk nih. Nungguin iklan ya? Nice. Saat ia memasukkan beberapa butir obat ke mulutnya, dengan keraguan, tiba-tiba ada yang menelpon. Ganggu aja orang membunuh diri. Ternyata pemilik kontrakan yang nelpon. Masih tahu kalau sewa kontrakan bakal naik. Bikin makin pengen bunuh diri aja kan. Setelah itu Sang Man langsung menelan beberapa pil dan mendorongnya dengan air keran. Sampai dia keliengan. Tiba-tiba pemilik kos, ini kosan apa kontrakan ya? Itulah pokoknya. Pemilik kontrakan datang dan melihat Sang Man udah tepar. Karena dia nggak mau ada sejarah orang mati di kontrakannya, jadi dia menolong Sang Man dan menggagalkan percobaan bunuh diri pertamanya. Masih belum putus asa, Sang Man mencoba bunuh diri lagi dengan menyemplung ke kali dari atas jembatan. Jadi tempat favorit ya kayaknya bunuh diri lompat dari jembatan. Tapi itu gagal juga karena ada patroli keliling dan Sang Man pun dirawat di rumah sakit. Setelah Sang Man jadi siluman, siuman, orang-orang pada ngeliatin dia dengan tatapan yang aneh. Ternyata di sebelah dia ada seorang bapak-bapak dengan rambut polem sedang merokok. Sang Man pun menasihati bapak-bapak tersebut supaya tidak merokok di rumah sakit. Malah dia disembur asap sama bapak-bapak. Apasnya lagi, suster malah marahin Sang Man karena entah kenapa rokok itu malah ada di tangan Sang Man. Kok bisa? Ajaib ya. Karena tidak ada yang melihat bapak-bapak selain Sang Man dan tidak ada yang percaya dengan dia, akhirnya Sang Man dibawa ke dokter untuk dicek kejiwaannya. Kali aja ya Sang Man gila. Nah, di tengah proses wawancara sama dokter, tiba-tiba Sang Man mendengar suara cewek nangis. Ternyata ada seorang ibu-ibu di lemari dokter. Wah, mencurigakan nih dokternya. Tapi anehnya, lagi-lagi cuma Sang Man yang bisa melihat perempuan itu. Semakin dikira gila lah si Sang Man ini. Lanjut pada malam hari, Sang Man kebelet kencing. Lalu dia melihat ada seorang kakek jongkok di meja resepsionis sambil meniup-niup kertas sampai berselakan di lantai. Ternyata kakek itu bocah tua nakal yang lagi menggoda suster. Agak cabul kayaknya nih kakek. Mungkin kebanyakan nonton film dengan tema rumah sakit. Kita panggil aja Jesse kakek cabul ya. Lagi-lagi cuma Sang Man yang melihat kakek itu. Dan saat kakek itu sedang ke arah Sang Man, kepala kakek itu berubah menjadi besar. Dan Sang Man pun lari terbirit-birit karena ketakutan. Lupa deh kalau dia pengen kencing. Ternyata sampai di kamar Sang Man melihat si bapak perokok, ibu-ibu yang nangis, dan kakek cabul sedang terbang melayang. Sang Man jadi yakin kalau mereka itu hantu. Lalu ketiga hantu pun itu bilang ingin meminjam tubuh Sang Man, dan akhirnya Sang Man pun pingsan. Setelah siuman dari pingsan di lantai, dokter dan suster mencoba menanyakan keadaan Sang Man. Tapi dia nggak konsen karena ada seorang anak kecil yang sedang lompat-lompatan di atas kasur. Bangor juga tuh bocah ya. Samanya mau ngaduin tuh bocah, jadi diam karena sadar bocah itu hantu juga kayaknya. Karena di sebelahnya ada 3 hantu sebelumnya, dan sama merasa dia jadi bisa lihat hantu karena dia sempat hampir koit 2 kali. Akhirnya Sang Man harus pulang dengan terus diikuti oleh 4 hantu tersebut. Saking gak tahannya Sang Man karena terganggu sama 4 hantu tersebut, dia cari jalan keluar sampai akhirnya nemuin iklan. .wc. Bukan. Cuma di Indonesia. Yang Sang Man temuin adalah iklan paranormal. Dan dia kesana karena ngerasa paranormal itu bisa nolongin dia nih. Ternyata kata si paranormal, Sang Man harus memenuhi semua keinginan hantu-hantu tersebut supaya mereka bisa pergi dan gak ganggu Sang Man lagi. Akhirnya petualangan Sang Man dan para hantu pun dimulai. Dari mulai ia mencarikan kamera si kakek cabul, menemani hantu bocil nonton bioskop,
mengambil mobil hantu bapak perokok lalu berenang di pantai, hingga berbelanja bersama hantu ibu-ibu yang menangis di lemari. Banyak kejadian kocak selama petualangan terjadi, seperti Sangman ditangkap polisi, malak bocah, curhat ke ibu-ibu komplek, godain suster-suster cantik dan seksi, dan lain sebagainya. Karena dia tidak bisa menolak saat tubuhnya dipinjam oleh hantu-hantu tersebut. Selain itu ada juga momen nih, Sangman menjadi dekat dengan suster sampai akhirnya baper dan kesengsem sama suster tersebut. Sampai di suatu hari, waktu Sangman lagi ngajak suster cantik itu makan siang dengan bekal yang dia bawa, hasil masakan dari si hantu ibu tersebut, tiba-tiba dia jadi menyadari sesuatu dan ingat semuanya. Dia lalu berlari pulang sambil menangis. Dia pun akhirnya tahu siapa hantu-hantu tersebut dan apa arti petualangan bersama Sherina. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Yaitu Mas Adam. Ini kan Sangman. Sangman pun menyadari kenapa percobaan bunuh dirinya selalu gagal. Cerita pun berakhir happy ending, dengan semua hantu akhirnya pergi dengan tenang. Sangman menikah dengan Suster Yunso. Cie Sangman, asik. Jadi begitu ceritanya dari film Hello Ghost ini. Mimin saranin nontonnya sambil siapin tisu ya, karena banyak mengandung bawaan dan cabai-cabean. Tapi bukan tisu basah, apalagi tisu yang bikin baal. Buat yang belum nonton film ini, Mimin saranin deh buat nonton film ini. Karena ini film bagus banget. Sampai dapat banyak penghargaan dari Best New Director, Best Asian Movie, dan juara di beberapa festival film di dunia. Oke semuanya segitu aja dari Mimin soal film Hello Ghost kali ini. Sampai jumpa di ulasan film berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Kalau mau komentar atau kasih ide, saran, atau kritik boleh juga di bawah ya. Oke, dadah.